Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim. Saya ingin menjelaskan tentang penyakit SARS. SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi pada tahun 2003. Awal tahun 2003. Penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat di berbagai negara. Menurut laporan yang dirilis WHO pada tahun 2003, ada sebanyak 8.098 orang di seluruh dunia yang terkena SARS dan 774 orang diantaranya meninggal dunia. SARS ini merupakan penyakit menular. Penularan SARS terjadi pada saat seseorang menghirup air liur dari orang yang terkena penyakit SARS melalui batuk atau bersin. Terus ada lagi penyebab SARS. SARS disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang dikenal dengan SARS-CoV. Coronavirus merupakan kelompok virus yang bisa menginfeksi saluran pernapasan. Saat terinfeksi virus ini, biasanya akan terjadi gangguan pernapasan mulai dari ringan sampai berat. Para ahli menduga bahwa ada virus penyebab SARS berasal dari kelelawar dan luwak. Virus ini kemudian bermutasi menjadi virus yang bisa terkena oleh manusia dan manusia bisa menyebabkan ke manusia lain. Yang pada awalnya hanya dari hewan ke hewan, namun sekarang bisa dari hewan ke manusia, manusia ke manusia yang lain. Virus SARS dapat menginfeksi manusia melalui berbagai cara, antara lain tidak sengaja menghirup, menyentuh mulut, mata, hidung, tangan yang belum kita cuci tangan atau sebelumnya kotor. Terus memakai alat makan yang terinfeksi oleh penyakit SARS. Nah, di sini berlanjut dengan virus corona. Atau bisa disebut juga COVID-19. Coronavirus yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, baik bayi, anak kecil, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karena virus ini adalah komponen virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau bisa juga pneumonia. Gejala virus ini awalnya berupa flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, nyeri dada. Namun ada 3 gejala umumnya. Yang pertama itu demam atau suhu. Jadi ada 3 gejala umumnya untuk coronavirus ini. Yang pertama demam, yang namanya itu suhu tubuhnya melebihi atau mencapai 38 derajat Celcius. Terus yang kedua ada batuknya itu batuk sering. Terus yang ketiga sesak nafas. Untuk yang masih ringan sebaiknya isolasi di rumah. Terus kalau isolasi di rumah itu selama 2 minggu ke depan, karena setelah 2 minggu akan menumbuhkan antibodi atau bisa juga sembuh sendiri walaupun gak usah kena sakit. Itu yang ringan. Tapi kalau yang udah berat sampai sesak nafasnya terlalu sesak, dianjurkan untuk rumah sakit agar ditangani.
Dan untuk yang tadi sudah bahas tentang virusnya, saya akan membahas tentang orang-orang yang tidak mau membantu dalam penanganan virus ini. Orang-orang yang sering keluar, yang tidak berkepentingan, itu yang tidak mau ikut serta dalam membantu. Bayangkan sudah banyak yang terkena, sudah banyak yang meninggal, sudah banyak para dokter yang positif. Tolonglah sadar, orang yang tidak berkepentingan keluar mending tidak usah, di rumah anteng, masih enak dikasih rebahan di rumah. Dan mirisnya lagi, ada yang sudah meninggal tapi warga tidak mau dikuburkan di dekat rumah warga situ. Miris sekali. Ya memang sih itu virus yang bahaya, tapi jangan sampai segitunya lah. Terus salam hormat untuk orang-orang yang masih bekerja di garda terdepan, seperti ibu-ibu yang penjual warteg, ojol, polisi, tentara, dan yang lain-lain. Hormat saya untuk mereka yang masih bekerja untuk garda terdepan, apalagi ojol. Dan lebih bagusnya keluar memakai masker. Bagi para ojol memakai masker, dan yang lain-lain yang pokoknya yang masih keluar rumah untuk bekerja, yang kegiatan penting, menggunakan masker. Dan kalau bisa sih bawa hand sanitizer untuk kalau misalkan salaman dengan orang lain. Kalau bisa hindarin dengan salaman dengan bersentuhan orang lain. Jaga jarak minimal 1 meter lah, soalnya virus itu kalau keluar dari mulut, bersin atau batuk, itu mencapai 1 meter nggak bakal kena. Jadi yang usahakan berjaraknya 1 meter ke depan, usahakan. Terus ya kesal sendiri sih dengan orang yang begitu, yang masih memaksakan keluar padahal nggak ada kehendak atau nggak ada kepentingan yang penting banget, atau cuma main nongkrong buat besok lah. Ini tuh liburannya cuma liburan penyakit, bukan liburan untuk bersenang-senang. Liburan penyakit ya begini. Kita sebagai murid harus bisa mengerti lah, jangan menyusahkan. Ngebantu aja nggak bisa, jangan nambah susah. Kita harus membantunya dengan cara gampang lah, dengan diam di rumah, stay at home, learn from home, work from home. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.